Haleluya. Shalom jemaat terkasih GBI Family Blessing yang ada di rumah. Saat hari ini kita akan ibadah doa malam. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa buat kami. Kekuatan datangnya daripadamu Tuhan. Kesembuhan, berkat datangnya daripadamu. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang memberikan kekuatan penuh buat kami. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hey. Yesus, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
ketika hati kita, hidup kita merasa sendiri, tidak ada orang yang menemani. Ketika tidak ada jalan keluar yang kita dapati, kita hanya memperolehnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semua itu karena kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari kini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Engkau hebat bagiku Tuhan. Selamanya, selamanya. Kau hebat, Kau hebat, Kau hebat. Haleluya, haleluya. Malam ini Tuhan, kami berseru padamu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku mendengar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman,
dengan imanmu, engkau yakin dan percaya setiap firman Tuhan terjadi pada kita. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama dengan saya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jikalau pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami yang namanya jalan buntu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Allah kita yang hebat. Dia akan membukakan mukjizat-mukjizat bagi kita semua. Tidak ada satupun yang gagal setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Malam hari ini buka hatimu, buka rohmu, terima setiap firman, setiap pujian. Dengan imanmu kau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
engkau yang saat ini ada di rumah, Tuhan bekerja atas rumahmu, di dalam rumahmu, di dalam rumah tanggamu dan keluargamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau firmankan akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami siap menjadi bejana-bejana-Mu. Kami siap Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan, yang mengubah setiap hidup kami, yang memberikan jalan kami, jalan yang benar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Urapi dengan urapan ganda-Mu Tuhan. Berkati kami melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Segala puji hormat syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan hambanya. Shalom saudara. Saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan saudara semua melalui media online ini. Apa kabarnya? Ada sukacita bukan? Keadaan memang tidak menentu pada hari ini. Tetapi kita harus tetap percaya. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita punya Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Dan pada waktu kita menghadapi pergumulan, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 cara bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Dari 5 cara ada 2 bentuk. Yang pertama disebut dengan wahyu umum. Yang kedua disebut dengan wahyu khusus. Di dalam wahyu khusus, lebih dulu saya sebutkan bagaimana Allah menyatakan dirinya. Pertama melalui Alkitab. Tapi yang kedua melalui diri Yesus. Sehingga pada waktu kita bisa menikmati Yesus menjadi bagian dari hidup kita, kita akan bisa tahu siapakah Sang Pencipta kita. Tetapi secara umum, Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia, yang pertama melalui ciptaannya. Betapa hebatnya pada waktu kita sedang berlibur atau naik ke gunung, ketika kita berjalan-jalan, kita melihat ciptaan yang begitu indah, tidak terjadi dengan sendirinya bukan? Pasti ada penciptanya, tetapi manusia itu keras sekali, bebalnya luar biasa. Sehingga sudah diberikan petunjuk banyak melalui alam semesta, tapi tidak ada satu orang pun yang suka bertahan menyembah Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani manusia. Tapi hati nurani manusia yang sudah dibungkus dengan noda dosa, maka seringkali kita tidak bisa menikmati Tuhan. Tapi Tuhan begitu terus menerus memberikan peringatan melalui hati nurani. Tapi tetap manusia yang keras tersebut menolaknya mentah-mentah. Dan cara ketiga, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia melalui peristiwa-peristiwa. Salah satu peristiwa yang sedang kita hadapi pada hari ini yaitu pandemi COVID-19 yang ada di hampir 200 lebih negara di dunia. Bukan cuma di Indonesia, ini terjadi di mana-mana. Dalam waktu yang bersamaan, di negara Eropa yang bersih juga kena. Di negara di Timur Tengah yang panas juga kena. Orang kaya juga kena. Orang miskin juga kena. Apapun keadaan kita tidak bisa menghindar dari persoalan yang ada. Saya tidak tahu apakah COVID ini dari Wuhan atau dari Tuhan. Kita tidak perlu mereka-reka, tetapi yang perlu kita pikirkan, apapun yang terjadi di antara kita, kiranya bisa menolong kita, bisa semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi juga hal yang kedua,
kita bisa menyatakan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan penampilannya beda. Tidak sama dengan orang yang tidak punya Tuhan. Sehingga pada waktu menghadapi pergumulan dia tahu sekali. Dia tidak yatim piatu. Tuhan menyertai dia. Hari ini kita bersama-sama ada di rumah. Kita menikmati satu hal yang disebut dengan social distancing. Ataupun physical distancing. Tidak lama kok. Tidak seperti yang terjadi pada Nuh, istri dan 3 anak 3 mantunya. Mereka kalau dihitung total, 8 orang ini harus ada di dalam kapal tanpa ada kacanya. Karena dari kayu semua. Mungkin mereka muter aja di dalam, itu bersama dengan hewan-hewan sekitar 8 bulan. Tapi disitulah Tuhan sedang mengerjakan satu perkara yang hebat. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Bukan cuma persoalan perubahan sistem dalam dunia ini. Tapi apa yang terjadi lebih khusus lagi dengan iman Kristen kita. Dengan pertumbuhan rohani kita. Dengan karakter kita. Apakah ada sesuatu yang berubah? Ataukah kita tetap sama? Apakah ada satu manfaat? Ada berkat yang kita dapatkan? Dari ketika kita dikarantina oleh Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan, BPH GBI itu memiliki tema tahunan The Year of Proclaiming God. Tahun mewartakan Tuhan. Dan jangan lupa, tidak lama lagi dia akan turun ke dalam dunia. 3 agama besar dunia meyakini dunia ini akan berakhir dengan datangnya Yesus. Oleh sebab itu hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 kita lihat ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk saudara Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 hingga yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari ini kita akan merenungkan tentang 3 hal yang harus kita lakukan saat menantikan kedatangan Yesus. Di ayat yang ke-23 itu dikatakan seperti ini. Di pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 atasnya berkata seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Pada waktu kita menantikan kedatangan Tuhan, itu Yesus sendiri yang berjanji dia mau datang kembali. Pada waktu kita membaca kisah para rasul, ketika murid-muridnya melihat Yesus yang terangkat ke surga, lalu mereka terbengong-bengong. Kemudian dikatakan nanti dia datang kembali, seperti itu juga. Maka kalau hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, jangan kita cuma bengong. Jangan kita cuma suka ngerasani orang, suka menjelekkan orang. Tapi apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan ketika kita menantikan kedatangan Yesus? Bukan cuma persoalan Yesus yang akan datang. Tapi jangan lupa kita pun bisa lebih dulu datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kalau engkau menghadapi persoalan, ingat baik-baik. Hidup dalam dunia tidak akan lama. Tidak ada yang abadi. Hari ini kita menghadapi satu pandemi hebat, COVID-19. Kata beberapa sumber, ini yang paling mengerikan karena mendunia. Tapi mungkin juga dulu pernah ada pandemi hebat, tetapi dulu media massa, alat komunikasi tidak secanggih hari ini. Tapi ingat, setelah ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya. Itu ada 3 hal yang saya katakan tadi, melalui alam semesta, melalui hati nurani, dan melalui peristiwa. Itu wahyu umum untuk semua manusia. Tapi untuk anak Tuhan melalui Alkitab dan melalui Yesus. Nah kita akan lihat 3 hal melalui pembacaan kita ini.
Apa yang perlu kita kerjakan ketika kita menantikan kedatangan Yesus? Yang pertama, kita perlu merepotkan diri. Perhatikan ayat yang ke-24, dikatakan sebagai berikut. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Melalui ayat yang ke-24, kita melihat ada nasihat dari penulis kitab Ibrani kepada jemaat yang ada di kota Roma ini yang sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, yaitu sebagai orang Kristen, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita tidak diperintahkan untuk semedi, tidak diperintahkan untuk sembunyi di kamar. Tidak diperintahkan kita untuk berdiam diri, tetapi ada sesuatu yang menarik dikatakan di bagian ini tentang kata saling. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Pada waktu engkau mau memperhatikan ataupun engkau mau mendorong, itu perlu merepotkan diri. Siapakah di sini yang ingin hidupnya repot terus? Kita seringkali berkata, aku enggak mau repot kok. Ngapain repot-repot? Tapi ingat sebagai orang Kristen, dan Yesus pernah berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Garam itu akan mengasinkan ketika berada di tempat yang hambar. Terang itu akan menerangi pada waktu ada di tempat yang gelap. Maka seorang yang betul-betul cinta Tuhan perlu merepotkan diri. Bukan dia berdiam diri, menyelamatkan diri saja, tapi dia tetap bisa berkarya sebagai seorang Kristen. Dengan apa? 2 cara. Pertama, mengasihi. Saudara, kekristenan tidak bisa lepas dari kata kasih. Pada waktu kita melakukan bagian itu, di situ kita sedang menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Pada waktu kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, di situ orang akan tahu, oh dia itu orang yang sudah memiliki Yesus. Oh dia itu hidupnya sedang bertumbuh luar biasa. Ketika keadaan tidak menentu, kasih kita tetap tampak. Kita mengasihi bukan cuma repot untuk orang terdekat kita. Bukan cuma untuk suami, bukan cuma untuk istri, anak, mertua, besan dan sebagainya. Tapi bisa juga untuk orang yang di sekitar kita. Bagaimana mereka bisa tahu tentang Yesus? Maka begitu menarik tema dari BPHGBI tentang tahun mewartakan Tuhan. Bagaimana engkau bisa mewartakan Tuhan saat menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Yaitu kasih kita harus nyata. Kadang kita mungkin takut bicara tentang Yesus, tapi tunjukkan kasih kita. Begitu luas cara menunjukkan. Tetapi salah satu dari teks ini dikatakan, kita perlu berbuat baik. Saudara tahu, berbuat baik itu tidak gampang. Apalagi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita susah untuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik itu membutuhkan keputusan, tapi berbuat baik yang bisa bertahan lama, itu dasarnya harus kasih. Bagaimana kita bisa menikmati kasih ketika engkau sudah memiliki Yesus? Itu satu bagian yang urutan yang begitu tidak bisa diubah-ubah. Pada waktu seseorang memiliki Yesus, dia menikmati buah roh. Pada waktu orang itu menikmati buah roh, maka di situ dia akan melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik tersebutlah yang sedang kita perjuangkan hari ini, supaya orang-orang bisa tahu. Kalau suamimu berbuat baik, engkau berbuat baik, tidak perlu engkau pamer. Semua bisa. Tapi suami menyakiti, kita berbuat baik. Kadang-kadang capek bukan? Mengapa? Karena kasihnya sudah luntur. Kasih itu dasar untuk kita bisa melakukan perbuatan baik tersebut. Pada waktu engkau memiliki kasih, apa bukti engkau memiliki kasih? Ada perbuatan baik. Jikalau pada waktu hari ini engkau sedang ada di rumah, perbuatan baik apa yang engkau bisa kerjakan untuk keluarga? Perbuatan baik apa yang bisa engkau kerjakan untuk lingkungan? Salah satunya mengikuti anjuran daripada pemerintah. Kalau memang tidak terlalu repot atau perlu pergi, lebih baik di rumah. Sama, saya juga harus bertahan di rumah. Saya biasa mengajar, biasa berputar. Di rumah itu penderitaan luar biasa. Maju mundur kayak setrikaan begitu. Sama juga, tidak berbeda. Tapi disitulah kita sedang menunjukkan kepada orang-orang pula bahwa kita ini taat hukum, itu perbuatan baik.
Tapi hal yang kedua saudara, apa yang perlu kita kerjakan menantikan kedatangan Yesus, yaitu kita perlu menajamkan iman kita. Perhatikan ayat yang ke-25 dikatakan sebagai berikut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Ibrani ini adalah jemaat yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Namun demikian, di antara mereka ada yang rohaninya begitu kuat sehingga jadi sombong. Tapi ada juga yang mengalami rohani yang tidak begitu kuat. Sama kok, dia manusia seperti kita pada umumnya. Nah, ketika ini dituliskan, rupa-rupanya ada orang-orang tertentu yang pada waktu dia merasa kuat secara rohani, tidak suka lagi beribadah, bersekutu bersama-sama. Kalau hari ini kita online, tidak bisa on-site, yaitu di tempat ibadah, ini bukanlah dibiasakan. Ini kekecualian. Ini himbauan dari pemerintah, dan pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikan kita. Belajarlah untuk menaatinya, untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang banyak, bahwa orang Kristen itu taat pemerintah. Tetapi ingat, setelah selesai pandemi ini, jangan terus di rumah saja. Karena mungkin sudah merasa enak sambil dengarkan khotbah makan roti, di gereja tidak bisa. Sambil khotbah nanti engkau bisa gerak-gerak badan kayak olahraga, di tempat ibadah nggak bisa. Mungkin di rumah sambil sama anak, dulang anak, tapi di gereja nggak bisa. Maka ketika sudah kebablasan menikmati ibadah online, lalu kita tidak lagi bersemangat untuk ibadah onsite, yaitu di gereja. Ternyata ada perintah di sini, jangan kita menjauhkan diri. Artinya itu membutuhkan keputusan dari setiap kita pada waktu kita menghadapi persoalan hidup, pada waktu menghadapi kesibukan, pada waktu kita menghadapi halangan. Tapi pikirkan satu hari minimal dalam satu minggu kita perlu datang beribadah, khususnya hari Minggu. Kalau hari ini kita ibadah online, ini bukan disengaja saudara, ini kekecualian. Jangan sampai kebablasan, kemudian kita berpikir positifnya, kan kita ada teknologi Pak. Saudara tahu tidak? Sebelum ini ada pandemi, beberapa gereja besar sudah seringkali mengadakan ibadah yang secara online. Tapi Tuhan baik, kita pun diberikan kesempatan bukan ibadah online. Tapi hati-hati, jangan sampai kita lupa diri. Kenapa? Ada perintah dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri. Maka kita perlu tiap minggu minimal engkau harus berjuang keras untuk datang beribadah. Tapi ingat saudara, dalam konteks di sini, jemaat di sini itu belum ada satu gereja induk yang besar. Bukan. Mereka bahkan pada waktu itu mereka masih di rumah-rumah. Satu rumah mungkin ada orang 3 yang bersekutu, ada orang 5 bersekutu. Namun pada waktu mereka merasa kuat, lalu tidak mau lagi kumpul dengan orang-orang tersebut. Itu yang ditegur oleh penulis kitab Ibrani. Kenapa? Ternyata Tuhan masih menginginkan kita bersekutu dengan orang-orang. Tuhan masih menginginkan kita berjemaat. Supaya apa? Besi menajamkan besi. Manusia atau orang menajamkan sesamanya. Pada waktu kita datang beribadah, kita bisa menajamkan iman. Pak, males Pak, saya ke gereja repot Pak. Di situ banyak orang yang bawel, tambah saya bikin dosa Pak. Nah, disitulah kita belajar untuk kumpul sama orang-orang yang bikin masalah. Kita tidak bikin masalah. Bagaimana caranya saudara? Kita melakukan firman. Di situ kita semakin tajam karena kita tahu bahwasannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di situ pula kita akan bertumbuh secara rohani kita masing-masing. Menajamkan iman itu seperti kalau saudara tahu, siapa yang punya pensil, kemudian ada seleper atau ongotan, kemudian engkau mulai najamkan.
Kalau tidak hati-hati bisa tumpul loh. Atau mungkin pada waktu engkau sedang seleper begini, karena takut tidak jadi tajam loh. Harus pas, baru bisa enak untuk ditulis. Maka dari itu, berapa banyak orang berpikir, saya ini sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah lakukan semua syariat-syariat, aturan-aturan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tapi bukan itu cukup. Kenapa? Karena ada yang ketiga, yang di bagian bawahnya dikatakan seperti ayat yang ke-25, frasa kalimat yang keduanya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang terakhir saudara, apa yang perlu kita kerjakan, kita lakukan menjelang kedatangan Yesus. Yaitu kita memberi petunjuk, menasihati. Di mana tempatnya? Di antara jemaat Tuhan. Tapi kalau hari ini kita ada di rumah, engkau bisa saling menasihati pula. Mungkin sebelumnya engkau diam-diaman. Tetapi karena sekarang kita di rumah bisa bicara, tapi hati-hati kebablasan bisa bosen juga. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya harus mengisi di sebuah persekutuan di perusahaan. Ini ternyata suaminya orang asing, kemudian istrinya adalah orang Indonesia. Biasanya kalau ngomong itu nggak nyambung. Tapi rupanya kemarin si istrinya itu bersaksi ketika ada pandemi dan di karantina ini kan di rumah terus. Lalu mereka yang dulu ngomongnya pasti miring-miring, nggak nyocok. Lama-lama belajar nyocokin. Kenapa? Tiap hari ketemu. Tapi dulu karena mereka dua-dua eksekutif, orang yang bekerja dan mereka di perusahaan yang besar, suami ke sana, istri ke sini, hampir tidak ada duduk bersama, berbicara, rapat bersama dengan keluarga, sehingga omongannya ya sudah, kalau kamu ngomong dia ngalah satu, kalau satu ngomong dia ngalah sana, sehingga tidak pernah cocok, diam-diaman. Tapi kemarin rupa-rupanya sudah berubah. Kenapa? Bisa saling bicara, meskipun tidak saling mencocokkan, namun bisa saling menerima. Dia bilang, saya bersyukur loh ada pandemi ini. Itu berarti dengan adanya pandemi ini, membuat keluarga ini bisa lancar komunikasinya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, belajarlah berkomunikasi dengan keluargamu. Bisa saling menasihati, bisa saling berbicara, bisa saling memberikan petunjuk, memberikan nasihat yang sebelumnya mungkin kita saling cuek. Ataupun mungkin kita dulu terlalu otoriter. Kalau tidak kita dituruti apa yang kita katakan, kita marahnya luar biasa. Tapi ini kesempatan kita bisa bekerja bersama-sama untuk bisa membangun keluarga. Nah, ini pentingnya kita menajamkan iman melalui persekutuan di mana kita bisa menguatkan di antara kita masing-masing. Saudara, memberi petunjuk itu berarti kita harus punya pengalaman. Ingat yang pertama tadi, pada waktu kita memiliki Yesus, kita perlu merepotkan diri supaya banyak pengalaman. Kalau hari ini engkau sedang diberikan tugas untuk melayani di gereja, atau mungkin ada satu aktivitas sosial, lakukan baik-baik. Engkau punya pengetahuan yang bagus tentang pelayanan. Sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang rese atau orang-orang yang menyakitkan engkau. Itu simpan baik-baik. Itu guru. Itu satu ilmu yang bagus. Maka yang kedua, pada waktu kita kembali ibadah di gereja, di persekutuan, di komsel kita masing-masing, kita menajamkan iman, punya kekuatan yang bagus dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ini kita bisa lakukan dengan modal yang pertama tadi, dan yang kedua tadi, kita bisa saling menasihati. Kita semakin giat menjelang hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi dengar baik-baik, Yesus pasti datang, bukan? Amin. Dan disitulah kita harus berhati-hati. Kita perlu waspada. Mulai hari ini pikirkan, tiap bangun pagi, apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan. Jangan lupa engkau doa. Jangan lupa engkau baca Alkitab. Kalau ada waktu engkau boleh baca renungan.
Silakan kalau baca renungan itu bagus, tapi paling bagus baca langsung dari Alkitab. Belajarlah setia menikmati Alkitab ini, karena di situ kita akan mengerti apa isi hati Tuhan. Ada 3 hal yang kau bisa kerjakan: bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, dan baca renungan. Ataupun engkau menguatkan isi keluargamu. Jangan sampai nganggur. Boleh tidur malam, tapi bangun tetap pagi, lakukan bagian kita. Disitulah kita bisa produktif secara iman kita. Yang kedua, kita perlu memikirkan terus, apakah yang kita kerjakan ini sifatnya monoton, maka kita perlu kreatif dalam iman kita. Dan yang ketiga, kita terus perlu inovasi, supaya hidup kita tetap bermanfaat bagi keluarga kita, bagi jemaat, dan bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Silakan tundukkan kepala saudara. Saya berikan waktu sejenak. Engkau mengingat firman Tuhan tadi. Apakah ini bisa menguatkan engkau? Belajar merepotkan diri. Itu tandanya Tuhan pakai kita luar biasa. Belajar menajamkan iman. Jangan merasa puas dengan iman kita. Kita bisa lebih. Banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Belajar untuk memberi petunjuk. Belajar mengajar. Bukan persoalan mengajar di kampus, tapi mengajar orang yang di rumah dengan firman. Saling menasihati situ menjelang hari Tuhan. Renungkan firman tadi. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali untuk kesempatan bisa menikmati firman melalui media online ini. Berikan kekuatan kepada kami selama kami harus ada di rumah. Entah sampai kapan Tuhan ini persoalan akan selesai. Tapi ajar kami ya Tuhan Yesus, menghitung hari-hari kami, menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tidak kami buang dengan sia-sia, tapi kami terus belajar merepotkan diri, membangun iman kami, dan kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Baik, mari kita berdoa mengakhiri ibadah doa malam saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali terus mengingatkan kami semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami diingatkan untuk terus kami boleh menceritakan, mengabarkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Kalau kami sekarang sehat, itu kan kebaikan Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kami terus boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih-lebih kalau kami boleh melayani Tuhan, itu juga karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, kesehatan keluarganya, semuanya diberkati Tuhan. Demikian juga hamba percaya Tuhan, jemaat GBI Family Blessing, semuanya dikasih Tuhan, semuanya disayang Tuhan, dan semuanya diberkati Tuhan. Mereka semua di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pergumulan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, Yesus Tuhan, Allah kami sanggup menolong mereka semuanya. Tersedia mujizat sampai detik ini bagi setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan negara kami ini, tolong supaya ekonomi bangsa kami boleh mengalami pertumbuhan di tengah kondisi pandemik COVID-19. Demikian juga untuk penularan COVID boleh semakin menurun Tuhan. Dan kami juga minta pertolongan Tuhan supaya vaksin yang sudah kami terima, negara terima, boleh segera untuk disuntikan dengan hasil yang sungguh-sungguh maksimal. Tuhan tolong supaya vaksin ini bisa disuntikan ke masyarakat secara merata, semua berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama Tuhan karena program-program pemerintah tentang hal ini. Tuhan memberkati, berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, wali kota kami, gubernur kami. Tuhan berikan kemampuan pada mereka untuk berhasil mengatasi semua persoalan bangsa, maksimal dalam pekerjaannya, memimpin dengan keadilan kejujuran. Demikian juga Tuhan Yesus untuk pilkada serentak tanggal 9 Desember, kami mohon perlindungan Tuhan, kiranya pilkada serentak berjalan dengan aman, damai, jujur. Terima kasih Tuhan, tolong bangsa kami, lawatan terjadi, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia di dalam penjagaan Tuhan, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan saudara dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara sungguh-sungguh dikasih dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan mengasihi saudara.